trainer ini dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi kakak-kakak sehingga menjadi pelatih pembina pramuka yang dapat diteladani oleh seluruh anggota gerakan pramuka. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini training of trainer pembina pramuka tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Nanti kita foto. 2 kali tepuk pramuka. Dipol-polnya sekarang. Nanti aja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan membersamai niat serta upaya kita semua. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Ini sebelum ditutup. Jadi sebenarnya kenapa training of trainer ini kalau dilaksanakan? Yang melatar belakangi adalah yang pertama, yaitu jumlah atau kuantitas dan kualitas untuk membina pelatih ini sangat minim dan sangat terbatas di daerah masing-masing. Nah, maka untuk membangun suatu sumber daya manusia yang handal, tentunya tidak lepas dari peran kakak-kakak para pembina pelatih yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Inilah sebagai kader-kader kita. Sebenarnya kita undang itu jumlahnya bukan sekian. Saya kemarin menanggapi itu sekitar 450 orang. Nah, jadi tiap warga ada, tiap pacak ada. Tapi mungkin situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Nah, terutama kita membiayai hanya 1 kali jalan tiket. Kalau mungkin dibiayai semua, nah mungkin jumlahnya bisa lebih banyak. Tapi insya Allah, ya, moga-moga ke depan ini, training of trainer ini tetap dilanjutkan. Program ini sangat bagus. Ini adalah sebagai kader. Nah, nanti diharapkan masing-masing rayon, ini rayonisasi, ini sudah ada. Sehingga pelatihan ini tidak perlu datang ke sini, tapi kader-kader atau yang sudah mengikuti training of trainer ini, dia nanti sebagai pelatih yang ada di wilayah rayon masing-masing, agar maksudnya tujuannya efektif, efisien, dan ekonomis, tepat sasaran, tepat tujuan, berhasil guna dan ya. Kalau kita hadir di sini kan pasti tidak efektif dan tidak efisien, ditinjau dari segi biaya dan sebagainya. Namun, ya, kader dari training of trainer ini harus benar-benar diharapkan mumpuni, ya, sehingga apa yang sudah dikemukakan di sini ini harus ada standarisasi. Nah, maksudnya standarisasi ditinjau dari kemampuannya, ditinjau dari segi materi. Ini sudah harus seragam seluruh Indonesia. Jangan nanti beda-beda. Kalau beda-beda nanti ya akhirnya kualitasnya tidak akan sama. Nah, ini harapan kita. Nah, kalau lihat dari materi yang disajikan tadi, ya sebenarnya masih kurang. Nah, diharapkan kakak-kakak itu minimal tahu program pendidikan. Dari program pendidikan itu dijabarkan menjadi suatu modul. Nah, ini sekolah untuk apa? Kita harus bisa melihat kepentingan di sini. Sehingga dengan
Maksud dan tujuan kita untuk mendidik seorang kader pembina pelatih, oh ternyata ini bukan contohnya manajemen latihan, manajemen pendidikan itu sendiri. Terus bagaimana sih membuat suatu program pendidikan? Terus bagaimana sih dijabarkan menjadi kalender pendidikan? Nah, dari kalender pendidikan turun yang menjadi rangka pelajaran terurai. Nah, dari RPT turun menjadi jadwal mingguan. Nah, terus di situ juga dalam nyusun pasti ada namanya tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Umum dulu baru masuk ke khusus. Nah, terus tidak hanya itu, gimana sih mengemas pendidikan ini supaya bagus? Ya ada manajemennya. Bagaimana mengelola suatu manajemen pendidikan ini supaya bagus untuk menghasilkan suatu seorang pelatih, dia pasti harus ada manajemen pelatihan. Nah, di dalamnya nanti ada